Halo pemirsa, sekarang saya berada di Provinsi Jawa Tengah. Nah, kali ini tim Suara Dapil ada di Kabupaten Boyolali. Kita lihat di belakang sana, seekor sapi yang sangat besar pemirsa. Kenapa? Karena Boyolali adalah penghasil sapi terbesar. Dapil Jawa Tengah 5 ini terdiri dari 8 anggota dewan. Seperti apa profil Dapil Jawa Tengah 5? Kita saksikan yang berikut ini. Daerah pemilihan Jawa Tengah 5 meliputi 4 kabupaten kota yang terdiri dari Kabupaten Boyolali, di mana terdapat 19 kecamatan dan 267 kelurahan desa. Dengan jumlah TPS tersebar sebanyak 2.413 TPS yang dipergunakan oleh 799.596 pemilih masyarakat Boyolali. Di Kabupaten Klaten terdapat 26 kecamatan dan 401 kelurahan desa. Jumlah TPS yang tersebar sebanyak 3.033 TPS untuk menampung 1.007.729 jumlah pemilih. Kemudian di Kabupaten Sukoharjo, di mana terdapat 12 kecamatan dengan jumlah kelurahan desa sebanyak 167. Sedangkan jumlah TPS yang tersebar ada 2.060 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 676.540 pemilih. Sedangkan yang terakhir adalah Kota Surakarta yang lebih dikenal dengan nama Solo. Terdapat 5 kecamatan serta 51 kelurahan desa. Sedangkan jumlah TPS yang tersebar di Kota Solo ini sebanyak 1.371 TPS yang dipergunakan oleh 414.802 pemilih di Kota Solo untuk menyalurkan hak pilihnya. Jumlah keseluruhan dari Dapil Jawa Tengah 5 terdapat 8.877 TPS yang tersebar dengan jumlah pemilih sebanyak 2.898.667 pemilih. Dari jumlah pemilih tersebut, maka Dapil Jawa Tengah 5 mendapatkan alokasi kursi di DPR RI sebanyak 8 anggota DPR RI yang mewakili masyarakat Dapil Jawa Tengah 5 pada periode 2014 sampai 2019. 8 anggota DPR RI yang terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Arya Bima yang memperoleh 96.163 suara. Rahmat Handoyo yang memperoleh 33.569 suara. Alfia Reziani yang memperoleh 24.559 suara. Sedangkan dari Partai Golongan Karya, Endang Srikarti Handayani memperoleh 48.547 suara. Dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Bambang Rianto yang memperoleh 34.872 suara. Dari Partai Amanat Nasional, Muhammad Hatta yang memperoleh 55.343 suara. Dari Partai Kebangkitan Bangsa, Muhammad Toha yang memperoleh 71.688 suara. Dan yang terakhir adalah Partai Keadilan Sejahtera, yaitu Bapak Abdul Haris Al-Masyari yang memperoleh 34.320 suara. Nah pemirsa, sudah tahu kan profil Jateng 5 seperti apa? Kali ini tim Suara Dapil sudah berada di Kabupaten Sukoharjo yang ikut mengikuti kegiatan Ibu Endang Srikarti Handayani. Seperti apa kegiatan anggota dewan tersebut? Kita simak berikut ini.
Pemirsa, sekarang tim Suara Dapil sudah berada di Desa Manisharjo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, yang sekarang akan mengikuti kegiatan Ibu Endang Sri Karti Handayani yang mengadakan pasar murah. Seperti apa sih kegiatannya? Yuk kita ikutin. Dengan saya untuk berbagi sosial untuk masyarakat. BUMN juga termasuk di sini ada yang namanya Raja Wali Lusindo memberikan pelayanan pengobatan gratis. Pak Awan ini pimpinan BRI yang di Sukoharjo juga banyak sekali program-programnya untuk ibu-ibu. Nanti ada kewirausahaan yang membutuhkan yang namanya permodalan untuk usaha, namanya PUR, akan melakukan penjualan sembako murah. Semuanya totalnya 4.000 paket. Kita bagi-bagi. Paket yang kemarin kita sudah lakukan, hari ini di Sukoharjo ini itu ada kita bagi 1.500. Tapi juga kita bagi-bagi. Endang Sri Karti Handayani menyediakan memfasilitasi untuk pendidikan semuanya, untuk pengobatan gratis. Fotokopi KTP harus ada. Tujuannya nanti kalau Endang diaudit menunjukkan bahwa bukti penjenengan membeli dengan pasar murah atau sembako murah berbentuk beras 5 kilo, minyak 2 liter, gula 1 kilo. Gitu. Jadi itu nanti harganya cuma Rp40.000. Larang apa murah, Bu? Murah? Murah apa larang? Pak Yudi sebagai penerima dari ini, monggo Pak Yudi. Nanti sepeda motornya harus bermanfaat Pak Yudi, bahwa ini bisa beraktivitas dengan sepeda motor karena ada kekurangan secara fisik, tetapi Pak Yudi ini selalu kreatif, saya apresiasi. Endang Sri Karti dalam kunjungannya memang selalu tanggap kebutuhan spesifik warganya dan selalu menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi merupakan tonggak untuk membangun keluarga yang sejahtera. Bukan meminta-minta, tetapi bekerja dan berdaya guna. Kerangka satu sisi untuk membantu masyarakat miskin kita, sisi lain kan juga mengajarkan jangan sampai masyarakat kami itu hanya diberi dan diberi, kan ada subsidi gitu. Saya berharap Ibu Endang, wakil kita DPR RI itu setiap tahun bisa mengadakan pasar murah seperti inilah. Ya, terima kasih atas bantuan bapak-bapak dan masyarakat masih dipedulikan dapat bantuan sembako, Pak. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih sekali, Pak. Ya. Harga sih ya murah, Pak. Lah, 40.000 dapat segini ya, Pak. Dapat beras, ada gula, ada minyak 2, Pak. Ya, mudah-mudahan, Pak, kegiatan ini ada lagi yang diharapkan oleh masyarakat Manisharjo, Pak. Senang dapat berobat gratis di sini. Ya, semoga bisa dilanjutkan program pengobatan gratis ini agar dapat membantu masyarakat pedesaan. Bantuan yang dilakukan secara tepat sasaran karena sebelumnya Ibu Endang Sri Karti Handayani beserta tim selalu melakukan riset berdasar masukan permintaan warga masyarakat mengenai bantuan yang dibutuhkan sesuai dengan bidang pekerjaan warga. Kemudian melakukan pendataan secara menyeluruh agar bantuan dapat dilakukan secara adil dan cepat, agar konstituen tak perlu menunggu lama untuk menggunakannya. Nah pemirsa, selain di Desa Bendosari Sukoharjo ini, Bu Endang juga melakukan kegiatan yang sama seperti pengobatan gratis, pasar murah di daerah pemilihannya seperti di Boyolali, Klaten, Solo, dan Sukoharjo.
setelah kita mengikuti kegiatan Ibu tadi pasar murah dan pengobatan gratis, terus banyak masih ada lagi kegiatan Ibu. Kegiatan apa Bu yang sekarang Ibu lakukan Bu? Oke, saya mau menyerahkan kepada difabel berupa sepeda motor untuk kegiatan mereka di Desa Genoan, itu Kecamatan Sukoharjo juga ya, supaya juga mereka bisa merasakan seperti manusia, seperti normal biasanya, karena mereka juga merasa tidak ada kekurangan apa-apa, walaupun secara fisik ada sedikit kekurangan, sehingga kita memberikan fasilitas berupa sepeda motor, juga bisa bergantian dengan teman-temannya, karena kita serahkan di salah satu sekretariat ya. Ini saya pesan itu bertahap karena tidak bisa serentak ya, satu persatu ya. Target saya tidak hanya sekian tetapi banyak sekali supaya juga bisa pemerataan. Apakah itu nanti akan dilakukan di setiap dapil Ibu di 4 kota dapil itu Bu? Tentunya 4 dapil, keempat kabupaten dapil saya Jawa Tengah 5 ini ya, banyak sekali difabel yang perlu perhatian. Alhamdulillah, terima kasih sekali atas kepeduliannya anggota DPR RI kepada masyarakat yang disabilitas. Jadi kami berharap anggota DPR RI yang lainnya seperti ini. Karena apa? Karena banyak anggota disabilitas yang masih di bawah saya, masih banyak yang membutuhkannya. Jadi karena apa? Karena melihat dari kewajiban orang yang tidak disabilitas dan disabilitas sama, tapi untuk menikmati hasil pembangunan tidak sama. Sangat membantu mobilitas karena ya misalnya untuk mencari spare part itu harus ke Solo misalnya, itu kan nggak usah menyuruh orang, kita bisa beli sendiri memakai ini gitu. Dan misalnya untuk ke teman-teman disabilitas, karena saya sebagai ketua LSM nanti kesana kemari bisa menggunakan ini, jadi bisa terbantu oleh bantuan dari Bu Endang ini. Setelah melakukan pemberian motor untuk penyandang disabilitas, tim Suradapil melanjutkan perjalanan ke Desa Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, untuk meninjau pembuatan batako. Nah, pemirsa Suradapil, sekarang kita sudah melihat pengrajin batako yang merupakan sumbangan dari Bu Endang Sri Sukarti yang bukan program IKM Ibu Endang di Desa Sumuran, Kabupaten Sukoharjo. Yang kita tadi sudah melihat kegiatan Ibu memantau langsung apa yang diberikan oleh Ibu, dan dilihat sudah berjalan cukup lumayan membantu perekonomian di Desa Sumur ini. Bu Endang berharap industri kecil ini dapat menambah ekonomi dalam keluarga. Ada karya kekaryaan, saling membantu untuk menyulam ekonomi di dalam keluarga. Bu Endang selalu tanggap apa saja yang dibutuhkan oleh rakyat, terutama di daerah pemilihannya. Tak hanya sekedar bantuan secara ekonomi, Endang Srikati Handayani juga memberikan perhatian pada pembangunan infrastruktur, antara lain masjid dan gereja sebagai tempat ibadah warga, tempat pemakaman umum, pos keamanan lingkungan sebagai tempat para warga bergantian menjaga keamanan lingkungan sekitar, tugu selamat datang sebagai batas antar wilayah. Bahkan turut serta dalam pembangunan jembatan untuk memberikan kemudahan bagi para petani yang memiliki lahan di sebelah utara dukuh mereka, yaitu Dukuh Ringing, yang semula harus berjalan memutar sepanjang 7 km, saat ini lebih mudah aksesnya dengan pembangunan infrastruktur jembatan. Jadi untuk pembangunan jembatan ini akhirnya kami minta bantuan ke tingkat desa, kabupaten, bahkan sampai ke
ke DPR pusat kan gitu ya. Untuk DPR pusatnya Bu Endang. Kalau dulu memang belum ada jembatan ya. Terus pada waktu pertama kali kami mempunyai dana, kami buat jembatan karena belum bisa selesai. Yang penting masyarakat bisa lewat meskipun hanya dengan jalan kaki, itu kami buat bambu. Ya, kami buat bambu. Tapi akhirnya tidak begitu lama bambu ini akhirnya kan juga rapuh. Tapi alhamdulillah setelah belum sampai rusak pun kami ketemu dengan Bu Endang dan diberi masukan agar supaya membuat proposal. Akhirnya kami buat proposal dan ternyata lebih cepat lagi turunnya kan gitu ya. Selain jembatan, kebetulan kami kemarin minta lagi untuk pemasangan listrik, jaringan listrik. Kenapa Pak dibutuhkan listrik? Karena warga kami meskipun masuk di wilayah perkotaan, tapi ternyata untuk pasang listrik saja belum bisa karena jaringannya yang jauh kan gitu. Alhamdulillah dijembatani oleh Bu Endang, akhirnya warga kami mendapat bantuan, bahkan malah ini mendapatkan subsidi, digratis untuk pemasangannya. Ya akhirnya kami warga masyarakat Dukuh Ngringin, Desa Karangan, Kecamatan Boyolali, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau Ibu Endang sebagai wakil kami yang duduk di DPR pusat. Beliau ini selalu betul-betul bisa mengemban amanah rakyat karena memang beliau ini adalah wakil-wakil rakyat, wakil-wakil kami yang berada di pusat kan gitu ya. Pemirsa Suara Dapil, baru saja tim Suara Dapil mengikuti kegiatan Ibu di Dapil, khususnya Dapil Jawa Tengah 5 ini Bu. Dari rangkaian seluruh kegiatan kita mengikuti Ibu dari pagi hingga petang ini. Ada satu pertanyaan dari tim kami, apa sih yang masih Ibu harus perjuangkan Dapil Jateng 5 ini Bu? Ya, masih banyak dan masih panjang lagi. Tentunya PR ini belum seberapa yang saya kerjakan. Tetapi kedepannya insya Allah dan bismillah, niat saya dengan masyarakat satu berpadu, gotong royong untuk menyelesaikan apa yang menjadikan aspirasi rakyat. Itu yang penting, supaya bermanfaat selama saya menjadi anggota Dewan, katanya wakil rakyat. Bu, kegiatan ini apakah Ibu lakukan hanya di masa reses aja? Menurut Ibu seperti apa Bu? Benar nggak? Saya itu jadi wakil rakyat itu menjadi putra daerah. Tentunya saya tidak memandang bahwa itu reseskah, pada saat kunjungan dapilkah, tidak. Biasanya saya pulang Jumat, Sabtu, Minggu kalau tidak ada acara fraksi. Pasti itu untuk rakyat. Bahkan saya lakukan 24 jam supaya bisa menjadi sinerginya untuk rakyat. Supaya rakyat kapan saja membutuhkan saya, ya, itu 24 jam nomor telepon saya selalu untuk rakyat. Artinya perjuangan apa lagi sih Bu yang akan Ibu lakukan khususnya di Dapil 5 Jateng ini Bu? Masih banyak. Program-program saya baru sekian persennya saja terimplementasikan dan masih banyak sekali program-program yang belum saya sajikan kepada rakyat saya. Walaupun rakyat saya sudah merasakan keberadaan wakilnya rakyat untuk di Dapil Jawa Tengah 5, Boyolali, Klaten, Solo, dan Sukoharjo. Segala permasalahannya ada yang ada di Dapil Jateng 5 ini, perlahan-lahan secara bertahap Ibu dapat mencari solusinya atau menjadikan yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Oh pasti ya, yang namanya wakil rakyat ya, begitu ada masalah ya, saya harus datang, harus bisa menyelesaikan apa yang menjadi harapan rakyat ya. Jadi kalau bisa kita memberikan pertolongan, memberikan bantuan jauh lebih baik lagi, karena saya merasa bahwa dipercaya oleh rakyat itu ya tentunya bisa, tidak bisa, harus bisa. Nah Bu, tadi kita sempat melihat program Ibu, terutama ada program pengobatan gratis dan sembako di bawah harga pasar murah. Kenapa nggak Ibu menggratiskan sekalian Bu? Ya, saya tidak rela rakyat saya menjadi duafa, saya tidak rela. Saya lebih rela kalau rakyat saya merasa bahwa dia bisa membeli walaupun itu harga murah.
Itu supaya mereka itu juga merasa bahwa dia masih punya harga diri, bukan orang yang hanya minta-minta. Nah, rakyat saya punya kewibawaannya seperti itu, saya apresiasi sekali, sehingga itu yang saya lakukan. Yang kedua, hasil penjualan juga kita bersama-sama menyerahkan kepada baik infrastruktur untuk pembangunan makam, baik itu pembangunan gereja dan pembangunan masjid, semua ibadah dan termasuk juga jalan, talut dan irigasi dan sebagainya. Jadi itu hanya instrumen sebagai keberadaan wakil rakyat terhadap masyarakat atau rakyat, ya toh, itu untuk kesinambungan silaturahmi, ya. Ibu, terima kasih Bu. Ya. Tim Suara Dapil sudah menemani Ibu Terima dari kasih pagi kembali. hingga sore tadi. Berbagai macam kegiatan kita mengetahui langsung dan terjun langsung ke lapangan. Demikian pemirsa Suara Dapil kali ini bersama Ibu Endang Sri Karti Handayani dari Provinsi Jawa Tengah, Dapil Jawa Tengah 5. Kami dari tim Suara Dapil mengucapkan sampai jumpa di dalam episode berikutnya.